Pemirsa Agronis TV, merpati Jawa Sungut saat Keraton Mataram berdiri pernah dipakai untuk tilik sandi di Kerajaan Mataram kuno. Kelebihan yang dimiliki merpati Jawa Sungut adalah bisa terbang pada malam hari dan pada umumnya hanya berwarna gelap. Merpati Jawa Sungut merupakan merpati asli Indonesia yang memiliki insting homing yang sangat baik dan tidak kalah dengan merpati pos yang bukan berasal dari Indonesia. Dikatakan merpati Jawa Sungut karena secara fisik merpati ini memiliki bulu tipis seperti kumis di area hidungnya. Oleh karena itu, para hobis berupaya melatih merpati ini agar kembali tenar dan dikenal seperti masa jayanya. Merpati Jawa Sungut ini sudah kita temukan sejak dulu berada di Indonesia atau ada khususnya di Pulau Jawa dan Yogyakarta ini khususnya. Awal mula pernah dipakai juga sebagai media telik sandi atau pengirim berita di Kesultanan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana dia waktu itu abdi dalam keluar wilayah atau di pelosok desa atau di pelosok pedalaman wilayah, dia mengirimkan berita itu menggunakan merpati, yaitu merpati Jawa Sungut yang kakinya dikasih tanda, kemudian di situ ada suratnya untuk mengirimkan berita ke keraton bahwa di suatu wilayah itu sedang terjadi mungkin musim pagebluk, penyakit, mungkin ada semacam peristiwa besar yang harus segera ditangani oleh kerajaan, atau mungkin bahkan mengirimkan berita bahwa di suatu wilayah atau suatu tempat ada aktivitas pergerakan yang akan mengancam keselamatan keraton atau semacam rongrongan kudeta atau pemberontakan atau kekuatan-kekuatan lain yang mengancam keselamatan kerajaan. Jadi abdi dalam mengirimkan berita ke sana, merpati diterbangkan malam. Kenapa dipilih merpati Jawa Sungut? Karena merpati Jawa Sungut ini punya kelebihan. Yang pertama adalah homingnya kuat atau pomahnya, kalau bahasa Jawanya pomahnya itu dia kuat, insting ke rumahnya itu kuat banget. Jadi di mana dia dilahirkan, di mana dia bisa dibesarkan, di mana dia ngawang, mendeteksi semua wilayahnya, dia nanti akan kembali lagi ke kandangnya, di mana dia dibesarkan dan di mana dia mendeteksi, memetakan wilayah. Merpati ini dulunya sering diterbangkan malam atau sore hari, baik untuk kode atau tanda-tanda. Biasanya kalau kita terbangkan malam itu di sawangannya pakai sawangan ngok. Jadi untuk generasi-generasi mbah-mbah kita atau yang pendahulu-pendahulu kita itu ada semacam kayak tanda atau kode kalau terbang malam, bunyinya malam-malam bunyi gitu. Burungnya nggak kelihatan, nggak ada karena memang gelap atau hitam. Jadi kadang ya ada yang mengartikan, ini ada semacam musibah atau ada pagebluk atau ada wabah tertentu atau semacam ada penyerangan dari pemberontak atau apa. Karena ini adalah memang merpati yang diterbangkan malam untuk ngirim pesan tadi. Jadi seolah-olah juga nanda ini untuk daerah-daerah yang dilalui atau dilewati harus waspada dan ada semacam kewaspadaan pada masyarakat sekitar. Jawa Sungut ini memang sudah ada sejak turun-temurun dari mbah-mbah kita dari zaman-zaman Kesultanan Yogyakarta dulu. Jadi kita nggak tahu ini merpati impor atau merpati benar-benar lokal, karena ada beberapa teman yang mengklaim ini bukan ras Indonesia atau bukan merpati Indonesia, tapi saya masih yakin kalau merpati ini adalah merpati Indonesia karena semua daerah, semua wilayah di belahan bumi manapun yang biasanya peradabannya lebih maju atau peradabannya lebih dahulu, itu pasti meninggalkan fakta-fakta sejarah
ada kucing, ada anjing, ada bangunan-bangunan. Salah satunya adalah hewan peliharaan, yaitu bisa anjing, bisa kucing, bisa burung, bisa ayam. Nah, di Indonesia ini kita temukan ini. Tidak ada data impornya kapan. Kalau merpati pos itu jelas dibawa ke Indonesia waktu penjajahan Belanda. Ini sebelum penjajahan Belanda sudah ada. Jadi ini kita klaim bahwa ini, dan kita yakini juga menjadi turun-temurun bahwa ini adalah merpati lokalnya Indonesia. Bisa dibilang ini merpati peliharaan para tangan bangsawan yang bernilai tinggi. Selain memiliki histori yang tinggi karena konon dulu sebagai intel di kerajaan Mataram kuno. Sekian liputan Agronews TV kali ini, sampai jumpa.